أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini Fatihah. Nama-nama almarhum Siapa? Pak Dejun. Nama البال على المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام إلى أمة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض لا مقر بها برها بعد وسوس بها المرحوم سرجو بن مترجو وإلى المرحوم سميرة بنت رسول وإلى المرحوم كريا برمو بن فلان وإلى المرحوم سكين بنت سنو كريا وإلى المرحوم محمد خير بن فلان وإلى المرحوم مسكون بنت جمادي إن الله إذا بشر ذا وشام رحمة مغفرة ويسره والجنة شيء لله نعم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا رفادة بالقبول تمام كل سر ومأمون وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وبالفتح يفتح أجل تكرمنا وبالعلم النور يعلم قولنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala Syekh Ibnu Athaillah innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika anillahi fihi. Hanya saja membuat sakit engkau al-man'u penolakan dari Allah li adami fahmika karena tidak fahamnya engkau anillahi dari Allah fihi pada perkara itu. Idza kana man'ullahi subhanahu wa ta'ala, jika ada bahwa penolak Allah
subhanahu wa ta'ala wa ata'uhu, dan pemberiannya Allah. Nikmataini itu merupakan dua nikmat azimataini yang besar, kama dzakarnahul ana, sebagaimana kami sebutkan sekarang. Ayam bagi maka seyogianya ayyakuna, bahwa adalah fi kilaitaihima, pada keduanya, qurrata ainil muridi, itu menjadi sesuatu yang membuat gembira seorang murid. Jadi kalau udah sadar bahwa pencegah dari Allah dan pemberian dari Allah merupakan nikmat yang besar, maka seyogianya bahwa keduanya itu merupakan sesuatu yang menggembirakan seorang murid yang ingin mencapai keridhaan Allah. Jadi man'u itu artinya pengen kaya nggak dikasih kaya, pengen pinter nggak dikasih pinter, pengen jodoh belum ketemu jodoh, itu man'u tuh. Atau kebalikannya pemberian Allah. Pemberian Allah, pengen kaya dikasih kaya, pengen sehat dikasih sehat, pengen untung dikasih untung. Dan kalau seorang hamba udah yakin bahwa ini nikmat sebenarnya dua-duanya, maka seyogianya menyikapi ini semua, kedua-duanya itu adalah sesuatu yang menggembirakan hati. Karena keduanya itu merupakan bagian daripada perhatian Allah kepada kita. Diperhatiin Allah, diperhatiin kita sama Allah. Dikasih sakit, itu namanya perhatian dari Allah. Bukan Allah kejam sama kita, bukan. Perhatian Allah. Jabarnya Allah, qoharnya Allah tuh, Allah juga pengen kenalin diri supaya kita kenal kepada Allah. Ada jabarnya Allah, ada qoharnya Allah, ada latifnya Allah, kelembutannya Allah. Dua-duanya qurrata ayun, dua-duanya sesuatu yang menggembirakan hati, menggembirakan diri kita bagi seorang murid. Fa'in ta'allama, maka jika ia merasa sakit di ahadihima, dengan sebab salah satu di antara keduanya nih, wahwal man'u, biasanya mah gara-gara man'u, dicegah sama Allah. Pengen untung malah rugi, pengen kaya malah miskin, pengen sehat malah sakit. Fa'in ta'allama, jika dia merasa sakit, hatinya sakit, hatinya sedih gitu, wa taladzadza bil akhir, dan dia merasa lezat, artinya nikmat dengan yang lain, wahwal atau, ya ini diberi pemberian Allah, kasih kaya, siapa yang gak seneng? Biasanya kan begitu. Di saat dikasih pencegah sedih, dikasih pemberian sama Allah, hilang bahagia. Padalika, maka itu semua li adami fahmihi, karena tidak pahamnya ia, wa kusuri al ilmihi, dan sedikit terbatas ilmunya. Itu menunjukkan apa? Kita belum begitu paham berarti sama Allah. Nah, bisa jadi sesuatu yang kita anggap gak enak, sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Kayak seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan, di trotoar, nungguin bis kota. Tiba-tiba ada semut masuk ke dalam sepatunya, menggigit itu semut akan sepatu daripada si laki-laki ini. Gak enak dong digigit semut.
nggak enak. Bahasanya man'u tuh, digigit semut man'u. Padahal sebenarnya ato tuh pemberian Allah. Apa ya? Ternyata dari digigit semut itu akhirnya dia mundur ke belakang. Banyak semut di situ. Nggak taunya 2 detik kalau dia itu telat, ada mobil yang meluncur, remnya blong, menghantam pas tepat di tempat laki-laki itu berdiri. Baru dia sadar. Kalau gua kagak digigit semut, kira-kira tabrak nggak? Tabrak. Dari situ berubah yang namanya man'u, sorol man'u ato'an. Disitulah dia mengerti hakikat yang sebenarnya. Allah nggak ngasih, sebenarnya ngasih. Nggak ngasih apa? Nggak ngasih nyaman. Tapi sebenarnya Allah ngasih sesuatu yang lebih bermanfaat buat dia, selamat. Digigit semut paling berapa sih? Sakit nih dibandingkan ditabrak mobil. Di situ ternyata baru sadar, iya ya. Man'u itu hakikatnya adalah apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kayak ada anak muda pengen ketemu jodoh, gagal lagi. Ada apa nih? Ada apa? Jangan-jangan kita udah begitu aja. Kalau kita ngerasa sakit dengan yang begitu, contoh, ada kan di antara kita yang udah pengen nikah sebentar lagi, udah pengen lamar, nggak jadi. Ada. Itu kayak man'u tuh. Ya, pencegah dari Allah. Kenapa Allah nggak datangin, nggak mudahin tuh? Ternyata Allah pengen selamatin dia. Kalau lu jadi sama dia, bawaannya ngajak ke mall mulu. Iya, gaji sebulan habis cuma 3 hari. Tuh, Allah pengen nyelamatin tuh. Iya, man'u tuh jadi ato, sebenarnya pemberian dari Allah, pemberian keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, sebenarnya kata Allah itu baik buat kamu. Dikasih sakit, siapa sih yang pengen? Man'u tuh, pengen sehat malah sakit. Tapi ya dipikir-pikir, separah-parahnya sakit paling mati. Tapi separah-parahnya orang punya dosa, ujung-ujungnya neraka. Maka sakit Allah kasih buat kita supaya melebur dosa-dosa kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Kagak enak ya, dikasih sakit, hidung meler, pala puyeng, badan pegel-pegel. Aduh ya Allah, kayak gitu. Gak tahu tuh ya. Atau mohon maaf ya, Sigit nanti di akhirat bisa jadi berterima kasih ke Allah. Ya Allah, terima kasih saya dijadiin kayak begini. Sebab banyak orang yang matanya normal, tapi malah dipakai yang kagak-kagak. Pakai nonton video porno. Lah iya, dosa itu. Untung lo dikasih begitu. Lah iya, kan awal pertama dosa kan dari mata dulu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Gitu awal. Tuh. Jadi kalau kita masih ngerasain sakit dengan salah satunya, itu menunjukkan li adami fahmihi, karena tidak ada fahamnya dia, wa kusuri ilmihi, terbatas ilmunya. Wa innamal akmalu, dan hanya saja yang paling sempurna, wal afdalu, dan paling utama, lahu baginya, illam ya'lam bil ato, jika ia tidak merasa sakit dengan ato, pemberian.
wa yalizu bil mani, bahkan dia merasa lezat dengan pencegah. Masya Allah, hebat nih. Sakit tapi dia rasa nikmat, ada nggak? Sakit tapi pengen dikerokin. Iya, kayak belum lama saya saya kena salah bantal apa, langsung ngurut sama Bang Jalu, sakit padahal tapi enak. Iya, sakit tapi enak. Bisa nggak kira-kira kita kayak begitu? Kata Doli perempuan lahiran Ustaz. Gitu ya. Sakit tapi sampai 4 anaknya. Oh gitu. Sakit tapi enak gitu ya. Doli jangan dipaham lah. Saya masih mikir. Iya. Sakit tapi enak. Susah banget Bang Kecil. Tuh begitu tuh. Yang paling abdul apa? Ini tuh ketika kita tidak merasa sakit dengan pemberian dan kita merasa lezat, merasakan kenikmatan bil man'i, dengan mencegah. Maka ada Imam Nawawi sampai ngerasain nikmatnya ngebujang. Saking apa? Ya itu nikmat. Ternyata di situ dia bisa mendalami ilmu, bisa tambah dekat ke Allah. Ya kayak gitu. Makanya ada pertanyaan, gimana kalau ada seorang laki-laki yang pengennya ngebujang aja? Boleh-boleh aja kalau dia bisa kontrol mah. Itu. Iya, ini kagak boleh liatin cakepan dikit, mau jeruduk aja. Ya Allah, ya Rabbi. Lah iya, kayak gitu. Ini kalau masih bisa kontrol ya nggak apa-apa. Yang khawatir itu dia, udah nggak bisa kontrol begitu. Aduh, ya Allah. Kama qala Ibrahim Al-Khawasi, sebagaimana telah berkata Syekh Ibrahim Al-Khawasi radhiyallahu anhu, la yasihul faqr, tidaklah sah kefakiran seseorang, lil fakir, bagi seorang fakir, hatta yakuna fihi khoslatani, sampai ada pada dirinya itu dua perkara. Ihdahuma, salah satu di antara yang dua, as-siqatu billahi ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala. Orang dikatakan benar-benar fakir. Fakir itu dalam istilah tasawuf orang yang benar-benar butuh ke rahmat Allah. Bukan sesuatu yang hina banget. Orang kalau fakir ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhan itu dimuliain banget. Maka tidak sah kefakiran seorang fakir, butuhnya seorang fakir kepada Allah, kecuali dia memiliki dua perkara. Satu, as-siqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siqah itu yakin, mantep. Kalau kita hidup gak bawa apa-apa, selama Allah masih kasih rezeki, selama itu Allah masih kasih kehidupan. Itu. Jadi kalau dia berangkat ke hutan gak khawatir, Allah pasti kasih rezeki. Itu siqah, jangan kecil hati. Makanya ini perlu dimiliki orang-orang model kayak kita gitu, yang hidup berumah tangga. Kalau ente udah mutusin demen sama seorang wanita dan ente pengen serius untuk berumah tangga, mantepin hati bahwa tidaklah setiap orang yang berumah tangga kecuali pasti Allah akan cukupin rezekinya. Lu sendiri aja dicukupin sama Allah, gimana berdua? Ya, lu sama bini lu berarti 2 milik, punya anak 3 berarti 5 milik. Gimana anak 12, 14 milik? Itu kudu mantep di hati. Orang yang membutuhkan rahmatnya Allah, mantap hatinya, pasti Allah akan memberikan rezeki. Ada kadang-kadang suka ketawa juga, ya nafakurin itu. Ada tukang penggilsan, ya paling lewat,
Tiap hari berarti kan dia hidup. Dia hidup karena makan. Dia makan karena ada rezeki dari Allah. Iya. Padahal perkiraan apa iya orang tiap hari ganti penggilesan gitu. Iya. Atau tangga, tukang tangga gitu. Tangga. Atau tukang coet, apa iya tiap hari ada orang. Tapi dia tiap hari itu jalan, berarti kan ada rezekinya. Allah kasih rezeki itu. Gitu. Makanya subhanallah. Itu sikoh tuh namanya itu. Kita yakin. Apa janji Allah? Yakin bahwa apabila kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Betapapun dirimu terbatas pendidikannya, betapapun dirimu gak punya pangkat, gak punya jabatan, tapi yakin dan percaya Allah pasti kasih rezeki buat diri kita. Oh, as-siqatu billah. Yang kedua, wal ukhra asyukru lillah, syukur kepada Allah. Ini orang yang fakir ila rahmati rabbi, yang membutuhkan rahmat Tuhannya. Dia bersyukur terus. Hatta bagaimanapun keadaannya, sesusah apapun dirinya, itu yang bikin hidupnya panjang umur, sehat walafiat. Syukur. Karena orang yang bersyukur itu orang yang paling bahagia. Dia susah, tapi dia masih bersyukur. Kenapa? Ada lagi yang lebih susah daripada gua. Itu. Dulu saya sedih dulu punya calon bini dinikahin sama orang, tapi di bawah saya ada yang lebih parah lagi ternyata. Dia udah punya bini direbut orang. Udah jadi bini, bayangin. Kalau saya kan belum jadi bini. Dia udah punya bini direbut orang. Oh, ternyata ada lagi yang lebih parah daripada gua. Tuh, timbul syukur alhamdulillah. Iya, tuh kayak gitu. Ya Allah, Rabbi. Sesusah apapun kita, kalau kita lihat ke bawah, pasti bakal muncul rasa syukur. Tuh, ya Allah, ya Rabbi. Syukur terus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dari Allah. Dia syukuri sekecil apapun. Fi zawiyadu, pada apa-apa yang lebih yang Allah berikan anuh dari Allah. Mimma tuliya bihi, dari apa yang dicobakan kepada dia. Ghairuhu, selain Allah. Bila dunia, daripada dunia. Ya. Urusan dunia bersyukur terus. Karena apa? Lihat ada orang yang lebih parah daripada dia. Wala yakbulul fakiru, dan tidak sempurna kefakiran seseorang, fakir seseorang, hatta yakuna, sehingga adalah nazrullahi lahu fil man'i, pandangan Allah bagi dirinya di waktu man'u itu afdalu, lebih utama, min nazrihi lahu fil ato, daripada memandangnya Allah kepada dia di waktu ato, di waktu senang. Allah itu ternyata tidaklah sempurna orang yang fakir membutuhkan rahmat Allah sampai dia menyadari toh ketika kita lagi susah tuh Allah lebih dekat kepada kita daripada kita lagi senang. Gitu. Orang yang lagi sakit itu Allah tuh lebih dekat sama dia daripada orang yang lagi senang. Makanya kita dianjurin apa? Anjurin jenguk orang yang lagi sakit. Karena orang yang lagi sakit di situ hatinya lagi dekat sama Allah, dekat sama dia. Makanya ya hai hambaku, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Ya Rabb, kenapa saya harus menjenguk engkau? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Wahai hambaku, ketika engkau menjenguk saudaramu, di situ ada aku. Artinya di situ ada rahmatku, di situ ada ridhoku, di situ ada ijabah doa-doamu dariku. Itu tidak sempurna seorang fakir, orang yang butuh rahmat Allah, sampai dia menyadari bahwa pandangan Allah ketika saat dia man'u, ketika saat dia susah, ketika dia saat sakit,
itu lebih dekat daripada memandangnya Allah ketika saat Allah memberikan dia pemberian dia atau wa alamatu sidqihi bidzalika, dan tanda benarnya ia di dalam pemikirannya itu ayatida, bahwa ia mendapati lil man'i daripada manu itu minal halawati, daripada rasa manis, mala yajidu lil atoi, apa yang ia tidak bisa rasakan, tidak ia dapati di saat ato. Masya Allah, benar fakirnya seseorang itu apa? Di saat susah ternyata dia bisa merasakan satu kelezatan yang dia tidak bisa dapati ketika saat dia lagi senang. Apa maknanya? Yaitu ada rahasia di balik itu semua. Ketika dia itu dekat dengan Tuhannya, di situ ada kenikmatan. Ketika dia meneteskan air mata, di situ ada kelezatan. Bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya kita nggak bisa dapatin tuh. Kalau lagi cekakakan, cekikikan, kalau lagi bahagia, nggak dapat kita. Justru berasa kita saat ya Allah ya Rabbi bisa dekat sama Allah di saat kita dikasih sakit, di saat kita dikasih ujian yang begitu hebat. Itu mahal-mahalnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada bahasa gitu, ternyata sesuatu yang enak itu nggak bisa kita rasain enak kalau belum pernah ngerasain nggak enak. Kita nggak bakal bisa ngerasain sehat, enaknya sehat kalau belum pernah ngerasain sakit. Kita nggak bakal bisa ngerasain bagaimana berartinya seorang pendamping hidup, seorang wanita di sisi kita, kecuali kalau dia udah meninggalkan kita. Kalau sudah tiada, baru terasa. Itu iya baru berasa kita tuh. Kalau udah tinggal bini kita, baru berasa ya Allah, kenapa kemarin gua gak manjain dia, kenapa kemarin gua gak sayang-sayangin dia, kenapa kemarin gua kagak ajak dia ke mall. Aduh, baru berasa. Ternyata zatnya cinta dia di situ, baru berasa. La yarifuhu ghairu barihi, yang tidaklah tahu akan sesuatu itu ghairu bari, selain yang menciptakannya. Alladzi khassahu bi ma'rifati, yang telah mengistimewakan ia dengan ma'rifatnya. Kenal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bisa kenal. Subhanallah. Tuh. Dengan sakitnya, dengan capeknya itu, dengan letihnya itu, ada kenikmatan tersendiri. Kayak taruh jauh-jauh ada Bang Erik aja itu contohnya. Dia rela di depan, di front terdepan. Istilah kata ketimpuk, mungkin di luar ketimpuk, tapi alhamdulillah dia bisa dekat sama Pak Anies Baswedan, bisa dekat sama Habib Rizik. Itu satu kenikmatan loh, satu keistimewaan yang orang lain gak punya. Itu yang dimaksudkan bahwa man'u itu jauh lebih utama pandangan Allah ketika saat dia man'u, ketika dia saat lagi susah, perhatian Allah kepada dia lebih dekat daripada ketika saat kita lagi dikasih senang. Perasaan secara zahir kayaknya gak enak ya, gak enak. Tapi ternyata ada rahasia di balik itu semua. Hati ini jadi tambah dekat kepada Allah. Itu yang mahal. Yang mahal tuh. Ya Allah, ente dikasih jadi orang sederhana, tapi hati ente dekat ke Allah, itu lebih mahal
daripada ente punya segala-galanya tapi jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Itu yang mesti kita syukurin tuh di situ. Kalau pada mana syukur di sini ada siqah billah, ada syukur. Ternyata kelezatan itu di saat kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, hati dibuka. Sebegitu banyak orang yang titelnya S1, S2, S3 tapi tidak bisa dekat dengan Engkau ya Rabb. Tapi hambamu alhamdulillah ya Rabb, betapapun terbatas kita punya pendidikan tapi Engkau dekat dengan kami. Aduh, asik banget. Itu nikmat banget. Tandanya dekat, kenapa? Betah tandanya itu. Betah lagi ngaji, betah lagi sholat, betah lagi baca Quran. Kenapa? Ada rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah itu merasuk menyelimuti diri kita, dampaknya apa? Betah. Dampaknya kita enak, nyaman gitu. Itu tanda bahwa Allah itu dekat sama kita. Karena rahmatnya Allah kasih. Sebaliknya ketika saat girang bahagia, coba dikasih duit banyakan aja dikit, bawanya gak betah. Gaji lama banget sih nih, kenapa? Iya, mau pengen jalan-jalan, bawanya pengen ngopi terus, ngabisin duit. Lah iya, kayak gitu. Makanya kita bersyukur, ya, dikasih jadi orang yang biasa-biasa aja, alhamdulillah. Ya, ketahuan pada bokeh semua kayak ini. Alhamdulillah. Lah iya, syukurin aja ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mau ketiga kelas. Kayak gitu. Nikmat ya Allah, ya Rabbi, bisa barang kayak gini tuh mahal. Rencana 2000 sih. Tuh, kayak gitu. Jadi kudu sadar diri ketika Allah memberikan dua perkara, ada yang pahit, ada yang manis. Orang yang sadar diri bahwa dua-duanya itu adalah nikmat yang besar, sudah pasti dia tidak akan membedakan satu dengan yang lainnya. Dua-duanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang masih ngerasa nyeri, masih ngerasa sakit dengan salah satunya yang biasanya itu adalah man'u, berarti dia nggak paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh ternyata orang-orang yang fakir, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengambil kesimpulan bahwa ternyata perhatian Allah kepada dirinya saat dikasih man'u itu lebih dekat, lebih hangat, lebih tajam, lebih terasa daripada ketika saat ia diberi atau diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika saat dirinya merasakan ada sesuatu yang istimewa yang ia bisa dapatkan di saat man'u, tapi tidak ia bisa dapatkan di saat atau, itu menunjukkan benar butuhnya ia akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.